Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pastor Andreas Rusdin dalam Renungan Harian Katolik. Siapakah saya dan Anda? Saya tidak bermaksud menanyakan tentang nama identitas Anda yang berada dalam kartu identitas, bukan itu. Tapi siapa kita di hadapan Tuhan? Bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab Kejadian mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak perjanjian. Perjanjian antara siapa dengan siapa? Perjanjian antara Allah dengan Bapa Abraham. Abraham yang sebelumnya bernama Abram diberikan oleh Allah janji ini. Kata Allah, inilah perjanjianku. Kamu akan menjadi bapa sebuah bangsa yang besar atau sebagian dari bangsa yang besar. Dan Anda bayangkan, inilah perubahan hidup yang luar biasa. Pemenuhan janji Allah terjadi tidak hanya pada masa di mana Abraham hidup, tapi juga bahkan menggapai masa depan. Dan janji kedua adalah mengenai tanah terjanji. Allah memberikan kepada Abraham bahwa bangsa tersebut akan menduduki tanah Kanaan, tanah yang subur, kaya akan susu dan madu, demikian kata kitab suci. Dan apa yang diminta oleh Allah dari kita manusia, dari keturunan Abraham adalah bahwa mereka akan memegang perjanjian itu. Artinya apa? Mereka pegang teguh dalam kesetiaan, bahwa bagi mereka hanya ada satu Allah yang telah membawa mereka untuk masuk ke tanah terjanji tersebut, dan tidak ada Allah yang lain. Tidak ada berhala-berhala yang disembah. Dan sesungguhnya bagi kita, pembaptisan tersebut adalah mengikutsertakan kita dalam perjanjian. Bukan hanya perjanjian Abraham dengan Allah, tapi perjanjian yang baru, di mana Allah sendiri yang sudah ada sebelum Abraham ada. Dialah yang membuat perjanjian tersebut antara dunia dengan Allah, dengan penebusannya, dengan darahnya di kayu salib. Sehingga kita dibaharui menjadi satu umat Allah, kita menjadi saudara dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang mesti kita pegang? Kita juga harus memegang perjanjian tersebut. Artinya apa? Dia yang telah memanggil kita, Dia yang telah menguduskan kita adalah Allah kita satu-satunya dalam hidup ini. Dan tidak ada Allah yang lain. Itu berarti undangan bagi saya dan Anda untuk menjadikan Allah sebagai pusat hidup saya. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita dipanggil kembali untuk melihat apa yang menjadi pusat hidup kita setiap hari. Kalau kita ingat kembali bahwa kita ini adalah milik Allah, ditebus oleh Allah. Dan kita ini sesungguhnya adalah dahulu hamba, namun telah dibebaskan, maka sepatutnya bahwa kita kembali mengarahkan cara berpikir kita, cara bertutur kata, cara hidup kita, kembali kepada apa yang menjadi perjanjian kita. Kita menjadikan Dia, percaya kepadanya sebagai satu-satunya Allah. Kita menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita. Nah, kita mencoba untuk berbakti kepadanya, bertobat dari semua dosa-dosa kita, dan kemudian membangun hidup yang baru. Dan inilah hidup yang baru yang akan diberikan kepada kita, yaitu melalui penebusan Yesus di kayu salib, yang akan kita rayakan pada pekan mendatang dalam pekan yang suci. Maka mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk pekan yang suci, merayakan puncak iman kita. Ajak saudara-saudari Anda yang belum ke gereja, yuk kita rayakan kembali, kita ini adalah anak-anak perjanjian. Yesus telah menebus kita menjadi saudaranya, menjadi anak-anak Allah. Dan kita diberikan hidup yang baru, pengampunan dosa. Dan bukankah itu rahmat yang luar biasa? Dan kelak surga akan menjadi milik kita sebagai tanah perjanjian kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan juga perjuangan kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.